Cahaya bulan muda yang tipis menyelinap masuk melalui celah ventilasi, menyinari kelambu putih yang menaungi tempat tidur kami. Di dalam keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik, aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri yang berdegup kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dada. Malam ini adalah malam pertama kami, sebuah momen yang selama ini hanya ada dalam bayanganku yang paling mustahil. Di depanku, sosok wanita yang kini resmi menjadi istriku duduk dengan anggun, membelakangiku sambil merapikan rambutnya yang masih menyisakan aroma bunga melati. Namanya Sarah, usianya 52 tahun, terpaut jauh dari usiaku yang baru menginjak 24 tahun. Ada rasa gugup yang luar biasa menyelimuti hatiku, sebuah debaran hebat yang membuat jemariku sedikit gemetar saat aku memberanikan diri menyentuh bahunya yang halus. Malam itu, di tengah kesunyian desa yang seolah membeku, kami akhirnya menunaikan janji suci kami sebagai pasangan suami istri. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat yang mendalam, kami melalui saat-saat penuh debar itu, menyatukan dua jiwa yang telah lama berjuang melawan arus prasangka dunia, membuktikan bahwa cinta kami bukanlah sekadar nafsu sesaat, melainkan sebuah ikatan tulus yang akhirnya kami rayakan dalam kedamaian malam pertama. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa seorang pemuda yang baru memulai karir sepertiku jatuh hati pada wanita yang usianya sudah lebih dari setengah abad? Di mata warga desa, pernikahan kami dianggap sebagai sebuah kegilaan. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai skandal terbesar tahun ini. Namun, mereka hanya melihat angka, sementara aku melihat jiwa. Perkenalanku dengan Sarah dimulai di sebuah perpustakaan kecil di pinggiran kota. Ia adalah seorang pengelola taman bacaan yang penuh dedikasi. Awalnya, aku datang ke sana hanya untuk mencari referensi tugas akhir kuliahku. Namun, senyumnya yang tenang dan caranya berbicara yang penuh wawasan membuatku betah berlama-lama di sana. Sarah memiliki kematangan yang tidak aku temukan pada gadis-gadis sebayaku. Ia tidak pernah menuntut hal-hal yang tidak masuk akal. Ia adalah pendengar yang luar biasa dan pemberi nasihat yang sangat bijaksana. Lambat laun, kunjungan ke perpustakaan itu berubah menjadi pertemuan di kedai kopi sederhana. Kami berbicara tentang banyak hal, mulai dari sastra, filsafat, hingga pahit manisnya kehidupan. Aku menyadari bahwa kesepian yang ia alami setelah suaminya meninggal 10 tahun lalu sangat mirip dengan rasa hausku akan sosok yang bisa memahamiku tanpa menghakimi. Namun, saat aku pertama kali mengutarakan perasaanku, Sarah menolaknya mentah-mentah. Ia tertawa kecil, menganggap perasaanku hanyalah kekaguman sesaat seorang anak muda pada sosok ibu. Ia mengingatkanku bahwa perbedaan usia 28 tahun adalah jurang yang terlalu lebar untuk diseberangi. Tetapi aku tidak menyerah. Bagiku, cinta tidak memiliki tanggal kedaluarsa, dan hati tidak pernah melihat kerutan di wajah seseorang sebagai sebuah kekurangan. Perjuangan yang sesungguhnya dimulai ketika hubungan kami mulai diketahui oleh keluarga masing-masing. Ibuku adalah orang pertama yang menentang keras. Beliau menangis, memohon agar aku mencari wanita yang normal dan bisa memberikannya cucu dengan segera. Ayahku lebih keras lagi. Beliau menganggapku telah mencoreng nama baik keluarga. Di sisi lain, anak-anak Sarah yang sudah dewasa juga tidak setuju. Mereka merasa aneh melihat ibu mereka bersanding dengan pria yang usianya hampir sama dengan mereka. Kami dihantam badai dari segala arah. Di pasar, di jalan desa, hingga di media sosial, bisikan-bisikan miring selalu mengikuti langkah kami. Ada yang menuduh Sarah menggunakan ilmu pemikat, ada pula yang menuduhku hanya mengincar harta peninggalan suaminya. Padahal Sarah hanyalah wanita sederhana yang hidup dari uang pensiun dan taman bacaan. Namun, di tengah badai itu, cinta kami justru semakin mengakar kuat. Kami sering menghabiskan waktu di teras rumahnya yang asri, hanya untuk saling menguatkan. Sarah pernah memintaku pergi demi masa depanku. Namun aku memegang tangannya erat dan berkata bahwa masa depanku adalah bersamanya. Aku tidak butuh dunia yang setuju.
Aku hanya butuh dia yang tetap berdiri di sampingku. Kegigihan itu akhirnya meluluhkan hati ibuku sedikit demi sedikit, terutama saat beliau jatuh sakit dan Sarahlah yang dengan telaten merawatnya tanpa kenal lelah. Bahkan ketika aku sedang bekerja di luar kota. Ketulusan Sarah menunjukkan bahwa ia tidak datang untuk merusak, melainkan untuk melengkapi. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Meski tanpa kemewahan dan hanya dihadiri oleh segelintir kerabat yang mau mengerti. Tidak ada pesta pora, hanya ijab kabul yang diucapkan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Saat aku menyematkan cincin di jarinya, aku melihat air mata menetes di pipinya yang mulai menua namun tetap cantik di mataku. Saat itu, aku berjanji dalam hati bahwa aku akan menjadi pelindungnya, pria yang akan menjaganya hingga napas terakhir. Keheningan setelah acara selesai membawa kami pada malam yang paling aku nantikan sekaligus aku takuti. Malam pertama kami sebagai suami istri. Di dalam kamar pengantin yang sederhana, suasana terasa begitu sakral. Aku duduk di tepi tempat tidur, merasakan napas yang tidak beraturan. Sarah mendekat. Ia melepaskan hiasan melati di rambutnya, lalu duduk di sampingku. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan seorang wanita yang telah menyerahkan seluruh hidup dan kehormatannya padaku. Aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya saat kami saling mendekat. Debar di dadaku kian menghebat. Rasa gugup yang begitu manusiawi bagi seorang pria muda yang akhirnya bisa memiliki wanita pujaannya. Kami memulai segalanya dengan sangat sopan, dengan kata-kata cinta yang dibisikkan dengan lirih. Malam itu, di bawah temaram cahaya lampu yang redup, kami akhirnya menyatu dalam kelembutan yang suci, sebuah pengabdian tulus yang melampaui segala prasangka buruk orang-orang di luar sana. Tidak ada yang terburu-buru, setiap detik terasa sangat berharga, seolah waktu berhenti hanya untuk memberikan ruang bagi kami berdua. Setelah malam itu berlalu, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku melihat Sarah masih terlelap di sampingku, tampak begitu damai. Aku menyadari bahwa pernikahan ini memang akan sulit, namun ia layak untuk diperjuangkan. Tantangan ke depan tidak akan mudah. Aku akan menua saat ia mungkin sudah sangat renta. Namun bukankah itu inti dari sebuah janji pernikahan? Menemani dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Aku tidak peduli jika orang-orang di luar sana masih menatap kami dengan sebelah mata. Mereka hanya melihat permukaan, mereka tidak tahu betapa hangatnya percakapan kami di meja makan, betapa nyamannya pelukannya saat aku lelah bekerja, dan betapa besarnya dukungannya bagi impian-impianku. Setahun telah berlalu sejak pernikahan itu, dan kehidupan kami berjalan dengan sangat tenang. Aku tetap bekerja keras sebagai seorang arsitek muda, sementara Sarah tetap setia dengan taman bacaannya. Lambat laun, warga desa mulai terbiasa melihat kami. Mereka mulai melihat bahwa kami bahagia, dan kebahagiaan itu tidak bisa dibohongi. Anak-anak Sarah pun mulai menerima kehadiranku, melihat bahwa ibu mereka jauh lebih ceria dan sehat sejak bersamaku. Aku belajar bahwa cinta yang ditentang semua orang seringkali justru menjadi cinta yang paling kokoh, karena ia dibangun di atas fondasi perjuangan dan pengorbanan, bukan sekadar kesenangan semata. Pengalamanku ini mengajarkan satu hal penting: jangan pernah membiarkan standar orang lain menentukan kebahagiaanmu. Jika aku menyerah pada tekanan sosial saat itu, mungkin saat ini aku sedang menjalani hidup yang normal menurut orang lain, namun hampa menurut jiwaku. Bersama Sarah, aku menemukan rumah. Meski ia 52 tahun dan aku 24 tahun, di mata Tuhan dan di hadapan cinta, kami hanyalah dua manusia yang saling membutuhkan. Malam pertama yang penuh debar itu, hanyalah awal dari ribuan malam yang akan kami lalui dengan penuh rasa syukur. Aku bangga bisa memanggilnya istriku, dan aku akan selalu memilihnya, lagi dan lagi, meskipun seluruh dunia tetap menentang kami. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam keseragaman, melainkan dalam keberanian untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Kami adalah bukti bahwa usia hanyalah sebuah angka,
namun ketulusan adalah sebuah keabadian. Setiap sore, kami sering duduk di bangku taman depan rumah, memandangi matahari terbenam sambil bergandengan tangan. Di momen-momen seperti itulah, aku tahu bahwa keputusanku untuk menikahinya adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Cinta kami akan terus tumbuh, melewati musim-musim yang berganti, hingga waktu sendiri yang akan memisahkan kami di ujung perjalanan nanti.